Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membahas tentang modal saham. Modal saham mungkin sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin tapi ada kalanya kita tidak paham nih sebenarnya modal saham itu seperti apa gitu kan. Nah, kali ini BMA akan coba menjelaskan seperti apa sih sebenarnya modal saham tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita coba lihat penjelasannya. Di sini, ya sebelum kita mau melanjut membahas tentang modal saham, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian modal saham itu apa sebenarnya. Nah, ketika kita sudah paham pengertian dari modal saham, tentu saja nantinya kita akan mudah ya memahami penjelasan-penjelasan lainnya terkait dengan modal saham tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya modal saham itu adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan dan berbentuk yang dimiliki oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Jadi modal saham ini intinya terdapat pada perusahaan atau usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang disingkat dengan PT. Atau merupakan kumpulan setoran dari pemilik ya, dari pemilik itu artinya para pemegang saham. Nah, perseroan terbatas ini merupakan suatu kesatuan usaha yang dari segi hukum dipisahkan dari pemiliknya. Karena terpisah dari pemiliknya, maka kewajiban pemilik terhadap perusahaannya terbatas sampai jumlah modal yang disetornya. Jadi artinya gini, perseroan terbatas ini apa ya? Punya perseroan terbatas ini merupakan satu kesatuan usaha yang dari segi hukum dipisahkan dari pemiliknya. Jadi di sini pemilik dengan pengelola itu nanti bisa saja berbeda gitu ya, karena terpisah dari pemiliknya maka kewajiban pemilik terhadap perusahaannya terbatas. Jadi pemilik modal saham ini yang sudah disetorkan itu terbatas dengan jumlah modal yang mereka setorkan. Jadi intinya itu tergantung dari berapa besar sih jumlah modal yang mereka sudah setorkan ke dalam perusahaan. Itulah kewajiban kewajiban dari para pemilik ya terhadap perusahaannya yang sedang dijalankan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, di sini ada juga pendapat dari Darmaji dan Fakhrudin itu mendefinisikan kalau saham itu sebagai tanda pernyataan atau pemilikan seseorang atau badan ya dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi dianggap itu saham sebagai tanda pernyataan hak milik seorang, baik itu seseorang atau badan dalam satu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Jadi berapa persentase saham yang dimilikinya itu maka akan menyatakan berapa persen sih pemilikan dirinya terhadap perusahaan tersebut gitu ya. Nah, saham itu berwujud selembar kertas. Jadi dia berbentuk selembar kertas yang mana nantinya menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Jadi dia dalam bentuk selembar kertas dan di dalam selembar kertas itu nanti akan dijelaskan ya berbagai hal secara detail terkait dengan pemilikan modal saham tersebut di perusahaan yang akan ditanamkan sahamnya. Jadi ini adalah pengertian dari modal saham. Nah, ketika kita sudah paham tentang modal saham itu apa, maka selanjutnya kita harus paham juga sebenarnya hak pemegang saham itu apa aja sih, kan gitu. Nah, jadi ternyata ada beberapa hak para pemegang saham. Nah, yang pertama itu adalah hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu melalui hak suara dan melalui hak suara dalam rapat pemegang saham. Jadi di sini para pemegang saham itu punya hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan. Jadi itu dia punya hak ya untuk bersuara gitu, memberikan suara gitu, memberikan ide gitu kan kepada perusahaan ya
sebagai sebagai pemilik gitu ya, pemilik saham gitu kan. Nah, ini disampaikan pada saat terjadinya suatu rapat pemegang saham gitu. Nah, kemudian yang kedua, hak untuk memperoleh laba dari perusahaan dalam bentuk dividen yang dibagi oleh perusahaan. Nah, hak yang kedua itu si pemilik modal saham ini memiliki hak ya untuk mendapatkan pembagian laba. Nah, pembagian laba ini biasanya dikenal dalam bentuk dividen. Ya, nanti itu dividennya itu akan dibagikan kepada oleh pihak pemegang saham yang diberikan oleh perusahaan. Oke, dan ini akan diberikan sesuai dengan persentase kepemilikan mereka di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan agar proporsi pemilikan saham masing-masing pemegang saham dapat tidak berubah. Jadi hak ini untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan agar proporsi pemilikan saham masing-masing pemegang saham dapat tidak berubah. Jadi ini adalah hak yang ketiga ya, hak untuk membeli saham baru. Nah, kemudian yang keempat adalah hak untuk menerima pembagian aktiva perusahaan dalam hal perusahaan dilikuidasi. Jadi nanti ini juga ada hak ya ketika akan membagi-bagi aktiva atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Dan ini ketika ya pada saat jikalau perusahaan tersebut dalam keadaan dilikuidasi itu jadi punya hak ya atas penerimaan pembagian dari aktiva perusahaan tersebut. Nah, kalau ini adalah hak pemegang saham ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham. Dan bisa jadi juga sebenarnya hak lain juga ada ya. Mungkin bisa dibaca lagi di berbagai macam sumber ya. Sumber ya baik buku dan sebagainya itu sebenarnya hak pemegang saham itu apa saja gitu kan. Nah, di sini saya coba menyampaikannya adalah ada 4 hak yang diterima atau yang dimiliki ya atau yang diberikan kepada para pemegang saham. Nah, kemudian jenis-jenis saham ya, jenis-jenis saham. Jadi kita juga harus tahu nih kira-kira apa-apa saja ya kan jenis-jenis saham tersebut gitu ya kan. Jangan sampai kita itu tidak tahu ya, sebagai anak akuntansi otomatis wajib tahu gitu ya, walaupun kita mungkin nantinya tidak akan berkecimpung dalam dunia saham gitu ya pekerjaannya, tapi tidak ada salahnya untuk memahaminya gitu ya. Nah, di sini kita bagi dua ya, bagi dua kategori. Yang pertama itu saham berdasarkan hak tagih, yang kedua saham berdasarkan peralihannya. Jadi nanti ini ada 2 kategori. Nah, di masing-masing kategori tersebut nanti akan dijelaskan lagi saham-saham apa saja gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama itu adalah kelompok saham berdasarkan hak tagih. Jadi saham berdasarkan hak tagih itu ada 2. Yang pertama itu saham biasa atau biasanya juga dikenal dengan common stock ya, common stock. Nah, ini adalah merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham biasalah yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen perusahaan. Jadi, ketika perusahaan mengalami likuidasi itu, para pemegang saham biasa ini ya, saham pemegang biasa ini yang mendapatkan prioritas paling akhir ya, jadi yang paling terakhir lah mendapatkan pembagian dividen perusahaan tersebut. Nah, ini dia ya kalau saham biasa atau common stock. Nah, yang kedua itu adalah saham preference stock ya, atau dikenal ya dengan preference stock. Nah, ini mempunyai sifat gabungan di mana antara obligasi dan saham biasa. Jadi ini ada gabungan ya antara obligasi dan saham biasa, sama halnya dengan obligasi yang membayarkan bunga atas pinjamannya. Saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Jadi ini yang dimaksud dengan saham preferen. Jadi saham ini intinya punya gabungan antara obligasi dan saham biasa. Nah, kemudian nantinya ada pembayaran bunga ya atas pinjamannya gitu kan. Nah, kemudian nanti saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen.
Nah, kalau kita lihat di kategori saham berdasarkan peralihannya, itu ada dua juga. Nah, yang pertama itu saham atas unjuk atau bearer stock, ya, bearer stock. Artinya pada saat saham tersebut artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Jadi kalau di saham lain itu dia dituliskan nama pemiliknya siapa gitu ya kan. Nah, tapi kalau di saham atas unjuk ini sama sekali tidak akan tertulis nama pemiliknya. Jadi nanti ini tujuannya yaitu tadi agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Nah, yang kedua, saham atas nama atau bisa dikenal juga dengan kata registered stock. Nah, saham atas nama ini merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya. Jadi tulis dengan jelas nih, ya, siapa nama pemiliknya. Di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Jadi nanti ketika ada peralihan gitu ya, mau mengalihkan dari satu orang ke orang lain itu, maka nanti ada caranya ya yang harus dilalui sesuai dengan prosedur yang ditentukan sebelumnya. Jadi ini adalah jenis-jenis saham yang terbagi atas dua kategori. Dan masing-masing kategori itu terbagi lagi. Ada saham biasa, ada saham preferen. Itu kalau berdasarkan hak tagih. Tapi kalau berdasarkan peralihannya, itu ada saham atas unjuk dan saham atas nama. Oke, kalau kita sudah paham nih terkait dengan jenis-jenis saham, maka kita juga harus tahu sebenarnya faktor yang mempengaruhi harga saham itu apa-apa saja, kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua faktor. Pertama itu faktor dari internal dan kedua adalah faktor dari eksternal. Nah, kalau kita lihat faktor internal itu ada 4 di sini ya. Tapi kalau misalnya nanti ditemukan pada sumber lainnya ada lebih dari 4, bisa saja dipelajari ya. Tapi di sini saya hanya menjelaskan 4 gitu ya. Yang pertama itu faktor faktor internalnya itu yaitu pertama laba perusahaan. Jadi laba perusahaan itu akan mempengaruhi harga saham. Nah, yang kedua pendapatan. Nah, ini juga akan mempengaruhi harga saham. Aliran arus kas juga mempengaruhi harga saham. Dan yang keempat adalah indikator rasio-rasio keuangan yang sering digunakan oleh para analis untuk mengukur rencana keuangan perusahaan. Nah, ini juga ya indikator rasio-rasio ini juga akan mempengaruhi harga saham. Nah, ini kalau kita lihat dari segi atau faktor internal. Nah, sekarang kita coba lihat dari faktor eksternalnya. Apa sih yang menyebabkan harga saham itu ya berpengaruh gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari faktor eksternal itu yang pertama adalah angka pertumbuhan ekonomi. Jadi angka pertumbuhan ekonomi ini akan mengakibatkan atau mempengaruhi harga saham. Ya, kemudian tingkat suku bunga juga ya mempengaruhi kegiatan investasi dan akan tentu saja berakibat pada harga saham. Kemudian gross domestic product atau GDP ya, gross domestic product juga akan mempengaruhi harga saham. Kemudian stabilitas politik dan ekonomi yang menyangkut moneter juga akan mempengaruhi harga saham. Kemudian perpajakan juga mempengaruhi harga saham. Kemudian infrastruktur serta teknologi informasi juga bisa mempengaruhi dari harga saham. Jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi harga saham ya pada suatu perusahaan. Nah, yang faktor itu tadi saya sudah jelaskan ya, itu terbagi dua kategori atau dua kelompok. Yang pertama itu faktor internal dan kedua adalah faktor eksternal. Nah, kalau kita sudah tahu faktor yang mempengaruhi harga saham, maka kita harus lihat juga lagi nih. Kita harus paham nih ya, kira-kira istilah-istilah dalam pencatatan saham itu apa saja. Jangan sampai kita tidak tahu gitu ya. Kita sebenarnya ini sudah sering dengar, cuma kadang-kadang lupa atau tidak paham sebenarnya fungsinya apa atau apa sih maknanya kan gitu. Nah, jadi di sini saya coba ada ada jelaskan gitu ya, ada 5 ya istilah dalam pencatatan saham. Yang pertama itu adalah modal saham statuter. Nah, ini modal saham statuter ini tidak asing sebenarnya kita dengar gitu ya. Nah, ini adalah biasanya juga disebut dengan modal saham yang diotorisasi.
yaitu jumlah saham yang dapat dikeluarkan sesuai dengan akta pendirian perusahaan. Nah, kalau modal saham beredar, nih kalau kita ketemu kata-kata modal saham beredar, maka artinya adalah jumlah saham yang sudah dijual, ya ini artinya adalah yaitu jumlah saham yang sudah dijual. Jadi misalnya kalau jumlah saham berapa sih saham yang sudah dijual, itu artinya modal saham yang beredar. Nah, kemudian modal saham belum beredar. Ini maksudnya bagaimana? Kalau tadi itu sudah dijual atau sudah beredar di pasaran. Nah, kalau yang ini jumlah sahamnya sudah diotorisasi tapi belum dijual. Sudah diotorisasi tapi belum dijual. Maka dikatakan sebagai modal saham belum beredar. Karena apa? Karena belum dilakukan penjualannya. Nah, kemudian kita juga sering dengar ya kata-kata treasury stock. Nah, treasury stock itu adalah modal saham yang sudah dijual dan sekarang dibeli kembali oleh perusahaan. Tadinya ini kita sudah jual, kemudian ternyata kita beli kembali. Ya, ini ada namanya treasury stock. Nah, kemudian apalagi modal saham dipesan. Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwasannya yaitu jumlah saham yang disisihkan karena sudah dipesan untuk dibeli. Modal saham yang dipesan ini baru dikeluarkan bila harga jualnya sudah dilunasi. Ya kan? Modal saham yang dipesan ini baru dikeluarkan bila harga jualnya sudah dilunasi. Ini adalah makna dari modal saham dipesan. Jadi yaitu jumlah saham yang disisihkan karena sudah dipesan untuk dibeli. Modal saham yang dipesan ini baru dikeluarkan bila harga jualnya sudah dilunasi. Jadi kalau sudah dilunasi baru bisa nih ya dikeluarkan modal sahamnya, tapi kalau belum dilunasi tidak bisa. Jadi ini adalah istilah-istilah yang mungkin biasanya akan kita temukan dalam dunia saham gitu ya, atau dalam pencatatan saham. Jadi sudah dijelaskan ya maknanya masing-masing, semoga tidak lagi bingung gitu ya apa sih maknanya ya dalam kata-kata tersebut gitu ya. Nah, jadi sahabat BMA dimanapun berada, inilah ya yang ingin saya sampaikan secara singkat terkait dengan modal saham gitu. Secara teoritisnya ini yang perlu atau yang perlu saya sampaikan inti-intinya. Ya, jadi inti-intinya ini yang perlu saya sampaikan. Nah, untuk mendalaminya lebih jauh, ini bisa mungkin mencari dari sumber-sumber lainnya gitu ya. Tapi intinya inilah yang biasanya atau yang perlu kita pahami sebagai seorang anak akuntansi. Nah, untuk terkait dengan bagaimana melakukan perhitungan dan pencatatan modal saham, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Dan saya harap ya yang ini sudah pada paham, jadi nantinya kita akan mudah memahami bagaimana cara melakukan perhitungan dan pencatatan terkait dengan modal saham. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan saya yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, dapat bermanfaat juga untuk dipelajari. Dan sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.